Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Vega Prawira. Saya dari kelas manajemen 22B. NPM saya 224 11104. Oke, pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan tugas saya dalam matkul manajemen risiko tugas YouTube. Pada materi kali ini yaitu manajemen risiko operasional menjaga keunggulan bisnis. Memahami dan mengelola risiko operasional adalah kunci untuk menjaga kelangsungan dan keberhasilan suatu organisasi. Dengan pendekatan yang komprehensif, perusahaan untuk dapat mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko-risiko kritis yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnisnya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan ruang lingkup risiko operasional. Risiko operasional itu apa sih? Risiko operasional adalah potensi kerugian yang timbul dari proses internal yang kurang memadai, kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau peristiwa eksternal. Ruang lingkupnya mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, teknologi, proses bisnis, dan kepatuhan terhadap peraturan. Oke. Yang pertama yaitu sumber risiko. Sumber risiko yaitu kesalahan manusia, kegagalan sistem, bencana alam, dan gangguan operasional. Dan kedua yaitu dampaknya risiko, yaitu kerugian finansial, reputasi buruk, gangguan keberlangsungan bisnis, dan denda regulatori. Dan yang ketiga yaitu contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu kecurangan karyawan, peretasan data, dan kerusakan aset akibat kebakaran. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke identifikasi dan penelitian risiko operasional. Tahap awal pengelolaan risiko operasional adalah mengidentifikasi dan menilai potensi risiko yang dapat mengancam organisasi. Ini meliputi analisis proses bisnis, tujuan insiden masa lalu, dan survei dengan pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu cakupan luas seperti keuangan operasional, hukum, dan reputasi. Yang kedua yaitu penilaian risiko, pertimbangan kemungkinan dan dampak untuk memprioritaskan risiko utama. Dan yang ketiga itu dokumentasi, pemantauan dan pencatatan temuan untuk referensi dan tindakan selanjutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang strategi mitigasi risiko operasional. Oke. Setelah mengidentifikasi dan menilai risiko, langkah selanjutnya adalah menerapkan strategi mitigasi yang efektif. Strategi mitigasi yang efektif ini meliputi pengurangan, pengalihan, dan penerimaan risiko sesuai dengan toleransi dan kemampuan organisasi. Yang pertama yaitu mengurangi risiko, memperkuat kontrol internal, meningkatkan pelatihan staf, dan mengotomasi proses. Yang kedua yaitu mengalihkan risiko, menggunakan asuransi, outsourcing, dan penjanjian kontrak untuk membagi risiko. Dan yang ketiga terakhir yaitu menerima risiko, menetapkan cadangan keuangan dan rencana kontingasi untuk risiko-risiko tersisa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini saya akan membahas tentang implementasi pengendalian internal. Pengendalian internal yang kuat adalah fondasi vital untuk mengelola risiko operasional. Ini mencakup kebijakan, prosedur, dan kontrol di seluruh organisasi untuk memastikan kepatuhan, integritas data, dan efisiensi operasional. Lingkungan pengadilan, membangun budaya etis dan akuntabilitas di seluruh organisasi. Yang kedua yaitu aktivitas pengendalian, memastikan pemisahan tugas, otoritasi, dan verifikasi yang memadai. Yang ketiga yaitu pemantauan, meninjau secara berkala efektivitas dan kepatuhan sistem pengadilan. Yang keempat yaitu teknologi, memanfaatkan otomasi dan sistem informasi manajemen yang handal.
Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu saya akan membahas tentang pemantauan dan pelaporan risiko operasional. Pemantauan dan pelaporan yang efektif mengizinkan organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengkomunikasikan risiko operasional secara proaktif. Ini meliputi pengumpulan data, analisis tren, dan pelaporan kepada manajemen senior. Yang pertama yaitu pengumpulan data, mencatat insiden kerugian dan informasi risiko lainnya. Yang kedua yaitu analisis tren, mengidentifikasi pola akar, penyebab, dan area yang perlu perhatian. Dan yang ketiga yaitu pelapor risiko, menyampaikan informasi kunci kepada pemangku kepentingan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang peranan budaya organisasi dalam manajemen risiko operasional. Budaya organisasi yang kuat dan sadar risiko adalah elemen penting dan keberhasilan pengelolaan risiko operasional. Ini mencakup pemahaman bersama, komitmen manajemen, dan partisipasi aktif dari seluruh karyawan. Di sini ada kepemimpinan, pelatihan, kolaborasi, dan akuntabilitas. Kesimpulan dan rekomendasi dari saya, manajemen risiko operasional yang efektif memainkan peran vital dalam menjaga keberlangsungan dari keunggulan kompetitif suatu organisasi dengan pendekatan komprehensif yang mencakup identifikasi, penelitian, mitigasi, dan pemantauan risiko perusahaan yang dapat melindungi asetnya, meningkatkan efisiensi, dan mencakup tujuan bisnisnya. Rekomendasi dari saya yaitu terapkan kerangka kerja manajemen risiko operasional yang solid. Keuntungannya untuk memastikan proses bisnis yang andal dan tahan uji. Yang kedua itu integrasikan manajemen risiko operasional dengan strategi organisasi. Keuntungannya itu untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu bangun budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi karyawan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.